Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Valedan Irwansyah dengan NPM 2315061027 eh, dari PSTIC. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyusunan sebuah routing jaringan secara statik dan dinamik pada software Cisco Packet Tracer. Di mana di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, jaringan komputer yang diajar oleh yang terhormat Bapak Gigi. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa komponen jaringan komputer, yang dimana di sini ada dua router yang bertipekan 2901, dua switch bertipekan 2960, dan dua buah server, serta 10 unit PC. Nah, di sini kita akan menghubungkan seluruh perangkat ini dan akan membuat dari 10 PC ini terbagi menjadi 6 dan 4. 6 untuk jaringan secara dinamik, serta sisanya yang berjumlah 4 itu akan dibuat secara statis. Kemudian setelah kita hubungkan, setelah kita buat routing jaringannya, dan kita akan melakukan pengecekan di bagian akhir. Sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam, untuk awalnya kita akan menghubungkan seluruh perangkat ini menggunakan eh, straight through, kabel straight through, di mana switch akan dihubungkan kepada router. Switch juga akan terhubung ke server dan seluruh PC akan terhubung ke switch. Oke, di sebagian kiri switch PC akan dihubungkan ke switch yang 0, switch 0 ini. Oke, oke, di sini 5 PC sudah terhubung. Dari router 0 ke router 1 akan dihubungkan. Kemudian untuk switch-nya dari router 1 ke switch, dan dari switch ini akan terhubung ke server, dan switch ini akan menampung 5 PC di bagian kiri, dan semuanya akan terhubung. Oke. Nah, setelah terhubung seperti ini, selanjutnya kita bisa melihat bahwa ada beberapa kabel terdapat segitiga, lambang segitiga, di mana ada dua warna. Yang pertama ada hijau dan biru, di mana untuk hijau memiliki keterangan bahwa kabel tersebut sudah terhubung di antara kedua perangkat, seperti PC telah terhubung dengan switch 0 dan juga server terhubung dengan switch 0 juga. Akan tetapi untuk dari switch 0 ke router 0, router 0 ke router 1, dan router 1 ke switch 1 itu masih berwarna merah atau bisa dikatakan belum terhubung. Jadi selanjutnya setelah kita menghubungkan seluruh komponen, kita akan Eee, mengaktifkan dari eee, mengaktifkan routernya se untuk kabel switch 0 ke router 0 ini akan berwarna hijau atau bisa dibilang terhubung. Di sini untuk menghubungkannya, kita klik routernya, kemudian masuk ke mode CLI-nya. Di mana di sini kita akan melakukan sebuah prompting untuk eee, menghubungkan dari kabel switch 0 ke router 0. Kemudian kita enter. Nah, jika kita sudah masuk ke routernya, maka kita akan menghidupkan router terlebih dahulu dengan mengkomen atau memprompting enable seperti ini. Oke, kalau udah ada asterisk atau tanda pagar itu berartinya sudah hidup. Setelah itu kita masuk ke mode command configure terminal, di mana di sini akan kita membuat sebuah interface, di mana interface ini merupakan sebuah port, seperti eh, kabel tersebut akan terhubung ke port. Jadi kita akan membuat
kabel tersebut menghubungkan ke port atau nama port kita buat. Jadi kita buat komennya interface gigabit Ethernet. Nah, 0/0 misalnya. Ini seperti ini. Jadi portnya ini akan kabel dari switch 0 akan terhubung ke port router yang bernama gigabit Ethernet 0/0 ini. Kemudian kita enter dan kita masukkan promptingan no shutdown untuk mengartikan eh, bahwa untuk port gigabit Ethernet ini telah terhubung dari switch 0 ke router 1. Nah, kemudian setelah kita telah membuat port gigabit Ethernet 0/0, maka kita buat satu port lagi untuk menghubungkan dari router 0 ke router 1. Terus setelah kita selesai, kita exit dulu karena kita sudah tadi masuk ke port 0/0. Maka kita akan buat lagi eh, config interface gigabit Ethernet 0/1. Kenapa? Karena kita membutuhkan dua port. Satu port untuk terhubung dan satu port lagi untuk menghubungkan. Jadi kita membuatnya gigabit Ethernet 0/1. Lalu kita enter dan prompting yang sama kayak port 0/0 no shutdown. Oke. Oke, sudah selesai dan kita langsung X saja di sini. Nah, sini kita bisa lihat dari switch 0 ke router 0 itu telah terhubung atau telah aktif. Kemudian tinggal ke router yang pertama ini atau router yang kedua. Kita masuk ke CLI lagi, kita klik configure dialog no dan kita enter. Promptingan komennya sama dengan router yang 0 tadi atau router yang pertama kita telah komen. Kita tulis enable di sini supaya menghidupkan router yang kedua. Kemudian untuk promptingannya sama, configure terminal. Kemudian kita masukkan interface di gigabit Ethernet. Untuk portnya Ethernet 0/0 untuk no shutdown. Ini kemudian kita exit lagi dan kita kembali membuat port untuk 0/1-nya. Jadi interface gigabit Ethernet 0/1. Oke, enter dan kita komen no shutdown. Ya, setelah kita selesai, kita bisa lihat nih kabel dari router 0 ke router 1 dan router 1 ke switch telah terhubung dan telah berwarna hijau. Kemudian setelah kita telah berhasil menghubungkan semua ini, kita mengecek IP dari router ini karena router yang telah dihubungkan dan tidak memiliki IP, kita bisa ngeceknya di sini. Di sini kita telah membuat dua port dalam satu router. Untuk router yang pertama itu gigabit Ethernet 0/0 dan gigabit Ethernet 0/1, yang dimana IP address-nya belum kita setting. Begitu pula dengan router yang pertama atau router yang kedua ini, gigabit untuk portnya ada dua, untuk Ethernet 0/0 dan 0/1, dan IP address-nya belum kita setting. Di sini selanjutnya kita akan men-setting dari IP dari router yang pertama dulu. Kita masuk ke CLI lagi, di mana kita shift terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita masuk ke portnya, masuk ke port di 0/0 dulu, interface gigabit Ethernet 0/0, kita enter. Terus kita masukkan prompting atau komen IP address. Di mana di sini IP address ini merupakan komen untuk memasukkan sebuah IP yang kita gunakan dalam router. Di mana IP yang saya gunakan itu beralamatkan 192.168.10.1.
1. Dan jangan lupa di sini kita menggunakan subnet. Subnet yang digunakan ini adalah 255.255.255.0. Oke, kita enter. Nah, kemudian setelah kita enter, kita kembalikan ke exit comment. Karena karena tadi yang saya sebutkan tadi, satu router, 2 port. Jadi kita baru mengisi IP untuk port yang pertama. Kemudian kita masuk ke port yang kedua, yang dimana port yang kedua bernama interface gigabit ethernet 0/1. Kemudian kita enter. Kemudian komen yang kita masukkan sama seperti tadi, IP address, dimana IP address yang saya gunakan ini beralamatkan 209.165.200.225 dan subnet yang digunakan adalah 255.255.255.252. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah selesai. Cara mengeceknya kita silang dulu dan kita lihat. Kita config, kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat gigabit ethernet 1 untuk portnya, alamat IP yang kita masukkan tadi, dan subnet mesh. Dan port yang kedua juga 29.200.225. Ini ya. Setelah selesai, kita lanjut ke router yang kedua. Dan caranya juga sama. Kita enter, kita exit dulu, karena kita nggak tahu ini masuk ke port mana. Kemudian kita masuk ke port 0/0 dulu. Terus komennya tetap sama kayak di router yang pertama tadi, IP address. Di sini saya menggunakan alamat IP 209.165.200.226 dan subnetnya 255.255.255.252. Oke, seperti ini. Kita enter. Nah, sudah selesai. Kemudian kita exit kembali karena satu port lagi yang kita ingin inputkan IP-nya, yaitu port gigabit ethernet 0/1. Kemudian kita enter, masukkan lagi IP address-nya yang kita ingin masukkan dengan alamat IP-nya 10.1.2.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Nah, setelah kedua router telah kita inputkan IP-nya, kita bisa cek dalam portnya ini. IP-nya beda dan juga berbeda dengan router yang pertama. Setelah kita inputkan alamat IP pada router, maka kita akan menginputkan alamat IP untuk ke server, di mana di server ini kita akan PC akan menampung di switch dan switch akan terhubung ke server. Mana untuk server yang pertama, di sini kita masuk ke config, di mana di sini buat fast ethernetnya kita menggunakan sebuah static dulu, kayak setting dulu. Kita ada setting statiknya. Default gateway-nya kita masukkan alamat IP yang kita gunakan di router pertama di port 0/0. Jadi kita masukkan 192.168.10.1. Kemudian DNS servernya kita menggunakan subnet 255.255.255.0 seperti itu. Kemudian kita masuk ke fast internetnya, fastnet. IP address-nya tadi kita menggunakan kita ke service dulu berarti. Service kita ke on. Default gate-nya kita masukkan alamat IP yang kita gunakan. 192.168.10.1. Ini. Oke, kemudian
kita masukkan buat DNS servernya itu subnet ya, 255.255.255.0. Oke, kemudian kita masuk ke fast Ethernet tadi ah, di sini ya. Di address buat fast Ethernetnya itu 192.168.10.3 dan subnetnya nah. Oke, service waduh, kok ini ya? Kita ulang lagi gitu. Default default itu IP ya, 92.168.10.1. Sebenarnya 255.255.19.10.1. Nah, maksimumnya kita di 100 ini aja buat buat penggunanya maksimalnya dengan 100. Kembali ke config. Oke, ini setting. Nah, udah service internet on. Kita save dulu di sini. Oke, sudah kita save. Kemudian kita setting IP untuk server yang kedua. Sama seperti yang tadi. Untuk default gate-nya, kita menggunakan alamat IP yang kita gunakan dalam ini fast gigabit Ethernet 0/1 pada router yang kedua. Alamat IP-nya 10.1.2.1. Kemudian buat DNS servernya itu menggunakan subnet 255.255.255.252. Oke, subnet pada router yang kedua di port gigabit Ethernet 0/1. Kemudian untuk fast Ethernetnya kita masukkan IP address-nya itu sama 10.1.2.1 buat subnet. Oh, udah ada berarti 10.1.2.2 misalnya. Nah, karena tadi kita menggunakan IP-nya 10.1.2.1 itu kita gunakan di sini di default gate. Ternyata untuk fast Ethernetnya harus berbeda alamat IP-nya. Kemudian kita ke service, kemudian DHCP, service kita on, default gate-nya kita buat 10.1.2.3 misalnya. 10, 1, 2, 3 untuk maksimal 100. 255.255.255.255. Oke, semua sudah, kita save. Oke, ini kita kembali. Oke, setelah kita menginputkan IP di server, maka kita akan men-setting di setiap komputernya ini akan menggunakan jaringan bersifat statik dan dinamik. Tadi saya sudah sebutkan bahwa yang bersifat dinamis ada 6 buah dan 14. Ya, sisanya itu adalah bersifat statik. Yang dimana bersifat statik itu kita akan menginputkan IP-nya sendiri. Dan untuk dinamik itu kebalikannya, kita akan menginputkannya secara otomatis. Nah, ini kita bisa lihat IP-nya belum kita address, ya. IP-nya belum kita ketahui. Jadi kita di sini gateway DNS IP v4-nya kita DHCP-in. Jadi dia otomatis. Tuh. Jadi untuk PC pertama itu menggunakan IP address-nya 192.168.10.2 yang dimana di sini kita menggunakan alamat IP dari router yang pertama. Jadi secara dinamik atau secara langsung tanpa kita menginputkan sendiri. Kalau itu untuk yang dinamik. Kemudian
Untuk yang kita buat PC yang kedua ini secara dinamik lagi. Misalnya gateway-nya kita centang, kita hidupkan yang DHCP. Nah, dia langsung. Nah, di sini beralamatkan IP-nya 192.168.10.4. Kenapa alamat terakhirnya berubah-berubah? Karena setiap pengguna itu memiliki alamat IP yang berbeda-beda. Karena tadi saya menginputkan untuk servernya, itu maksimal penggunanya itu adalah 100 orang, maka alamat IP-nya akan berbeda-beda di setiap orang dari pengguna. Tetapi untuk alamat IP yang tiga angka yang 192, 168, terus 10 itu akan tetap sama, tetapi alamat IP yang angka terakhirnya aja yang berbeda dan subnetnya juga sama. Kemudian lanjut untuk PC yang kedua, PC yang ketiga maksud saya, kita buat lagi ke DHCP, di mana di sini akan langsung muncul. Tuh. Jadi dari PC 3, 2, 1 berurut. Alamat IP-nya sama 192.168.10.5. Oke, bagaimana kalau jaringannya itu bersifat statik? Kalau untuk bersifat statik, eh, di sini kita langsung masuk ke config. Caranya sama, tapi kita menginputkannya secara manual, tidak secara otomatis seperti DHCP. Jadi IP-nya kita inputkan secara manual. Sini untuk PC yang keempat, saya menggunakan alamat IP yang di router yang pertama pastinya. Ini dengan alamat IP-nya 192.168.10.5 misal. Eh, Kemarin 9 aja. Nah, dan DNS-nya kita menggunakan subnetnya. Ini bagaimana tuh? Ini titik 0. Dan kita pas internet lagi. Di sini kita masukkan IP yang sama 192.168.10.9. Nah, dia langsung muncul subnet mesh-nya. Jadi untuk IP-nya benar karena alamat IP yang kita inputkan eh, sama, alamatnya sama dengan server dan penggunanya dan alamat penggunanya juga, maka subnetnya akan menampilkan eh, alamat subnet yang kita gunakan di dalam server ini. Begitu untuk statik, kita menginputkannya secara manual. Kemudian lanjut buat PC yang kelima, sama caranya kita menginputkannya secara manual. Di sini saya menggunakan alamat IP 192.168.10.10 misalkan. Karena tadi 9, ini saya menginputkan IP-nya itu untuk pengguna yang ke-10. Untuk DNS-nya sama 255.255.255.0. Kemudian ke fase internet, kita masukkan alamat IP yang tadi yang kita inputkan 192.168 titik 10.10. Kita enter, nah muncul lagi subnetnya. Jadi benar ya untuk IP-nya tidak terjadi IP-nya tidak terjadi ini apa tuh tidak digunakan sama orang lain. Kemudian lanjut ke PC selanjutnya ke sebagian kanan. Kita lanjut ke PC yang keenam. Di sini kita akan menjadikan PC 6, 7, dan 8. 6, 7, dan 8 ini menjadi dinamik. Caranya sama, kita ke config, dari physical ke configuration, kemudian untuk gateway atau DNS IP, kita centang yang di DHCP, yang dimana dia akan secara otomatis menginputkan alamat IP-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi terdapat error bahwa tadi saya lupa untuk mengatur eh, maksimum of maksimum number of user ya. Biasanya saya menggunakan 100 ya.
Sini IP yang digunakan ini di router yang kedua, di mana beralamatkan IP 10.1.2.1 dengan start IP address-nya 10, 1, 2, dan 100. Kita save di sini dan terdeteksi bahwa ada 4 max user-nya. Kemudian kita close saja, kemudian lanjut ke PC ini. Nah, di sini muncul nih buat IP-nya, DHCP IP-nya. Di sini tampil bahwa alamat IP-nya itu 169.254.192.219 dan subnet mesh-nya juga menampilkan secara otomatis buat PC yang ke-6. Kemudian untuk PC yang ke-7 caranya sama, kita buat dia cara dinamis. Nah, di gateway DNS IP ini kita buat DHCP-nya. Ini DHCP. Apakah settingannya? Coba kita dulu. Ini DHCP-nya clean ke 100. Oke, lebih fast internetnya. Nah, tampil lagi. Jadi untuk DHCP ini atau secara dinamis jaringannya, jadi di PC-nya akan otomatis menginputkan alamat IP penggunanya. Berbeda terbalik dengan cara statik tadi. Kemudian untuk PC yang ke-8 juga caranya sama. Kita ganti ke DHCP. Tuh, langsung otomatis komputernya akan langsung otomatis menampilkan ya, IP-nya. Dan untuk statisnya, kita menginputkannya secara manual. Jadi di sini kita menggunakan statik. Untuk defaultnya, kita menggunakan alamat IP di router yang kedua. 1.5 misal. Untuk DNS-nya atau subnetnya 255.255.255.252. Oke, masuk ke fast internet. Kita memasukkan IP address sebagai pengguna. Masukkan 10.1.2.6. Kenapa 6? Karena eh, untuk setiap pengguna itu berbeda IP-nya. Tapi untuk angka 3 ke depan, yang di depan, kayak 10.1.2 itu tetap sama, tapi bagian akhirnya berbeda, yang menandakan bahwa penggunanya ada lebih jadi penggunanya tuh angkanya harus di atas dari 5 seperti ini menjadi 6. Karena jika kita menginputkan 5 di sini, maka dia akan tampil eh, ini alamatnya itu telah digunakan. Jadi kita nggak bisa menggunakan alamat IP tersebut. Jadi kita menggunakan seperti itu. Jadi otomatis subnetnya akan otomatis mengisi sendiri ya. Kita memasukkan IP pengguna yang kita ingin gunakan, kita langsung subnetnya langsung mendeteksi bahwa IP ini benar atau belum digunakan dan kamu bisa menggunakan alamat IP tersebut. Kemudian buat PC yang terakhir sama caranya, kita masukkan default gateway-nya dengan alamat IP 10.1.2.6. Kemudian masukkan subnet 255.255.252. Oke, kemudian ke fast internetnya. Kita masukkan lagi IP-nya 2.6. Nah, the address is already in using network. Berarti alamatnya udah digunakan. Kita ganti berarti jangan 6, berarti 7. Tuh, alamatnya belum digunakan dan subnet mesh-nya sudah bisa langsung otomatis menginputkannya. Terus untuk terakhir, kita melakukan sebuah pengecekan yang dimana
untuk pengecekannya, kita masuk ke sebuah salah satu router dari dua, kita masuk ke CLI-nya. Setelah kita masuk ke CLI, kita akan menginputkan sebuah prompt yang dimana kita akan memasukkan sebuah prompting. eh, di sini kita enter dulu router, terus kita masukkan configure terminal. Oh, kita berarti enable dulu, terus configure terminal. Oke, setelah configure terminal, kita akan menampilkan show IP dari routernya. Jadi router akan menampilkan IP yang terhubung apa saja. Jadi kita masukkan show IP row. Sepertinya saya salah. Oh, kita exit dulu teman-teman. Nah, show IP row. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa eh, untuk IP 192.168.10.0 ini is variably subnet to subnet and to mesh, dimana C-nya is directly connected with Ethernet. Jadi IP yang 10.0 itu terhubung di port Ethernet 0/0. Kemudian buat IP yang 10.1 itu terhubung di port Ethernet 0/0 juga. Dan kemudian untuk alamat IP 209.165.200.0 ini itu juga subnetted di dua subnet dan dua mask, di mana alamatnya yang bernomor pengguna 224 itu berhasil terhubung di port Ethernet 0/1 dan 225 terkoneksi di Ethernet port 0/1. Oke, eh, mungkin sekian dari penjelasan routing jaringan secara statis dan juga dinamis. Eh, Mohon maaf jika penjelasan saya kurang dipahami atau kurang jelas, dan jika saya ada kesalahan dalam menyebutkan eh, sebuah istilah dalam jaringan komputer, saya mohon maaf karena saya sedang belajar untuk memahaminya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.